Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di video ini aku akan bahas dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya kemarin sudah aku buat Q&A di Instagram aku Mili Umri. Dan hari ini karena banyaknya pertanyaan yang masuk, jadi langsung saja aku buat video agar kalian tidak kebingungan lagi saat kalian ingin mendaftar CPNS, khususnya CPNS Penjaga Tahanan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Seperti kita ketahui bahwasannya Kemenpan RB kemarin mengumumkan beberapa formasi CPNS dan juga P3K dengan kuota terbanyak. Salah satunya yakni formasi CPNS Penjaga Tahanan ataupun Posespas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi urutan pertama dengan kuota terbanyak atau dibuka dengan penerimaan paling banyak untuk tahun 2021 ini. Nah, dengan demikian bahwasanya CPNS tahun 2021 ini untuk formasi CPNS Penjaga Tahanan ataupun Posespas itu dipastikan dibuka. Tetapi untuk kuota per daerah ataupun jadwal seleksinya kapan itu masih menunggu pengumuman resmi. Jadi jangan sampai kalian lewatkan informasi terupdate. Bisa kalian lihat di IG aku Mili Umri atau juga di channel YouTube aku ini Mr. Mili, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dan tentunya terkini berkaitan dengan CPNS dan juga P3K tahun 2021 ini. Nah, di video kali ini aku akan langsung jawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui Q&A di Instagram aku Mili Umri. Dan mungkin beberapa pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering kalian tanyakan berkaitan dengan kendala ataupun permasalahan mengenai tahapan ataupun mengenai cara pendaftaran dan sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi referensi kalian jika kalian ingin mengikuti CPNS selain dari formasi penjaga tahanan ataupun Posespas ini. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, pertanyaan pertama yakni kuota penjaga tahanan berapa? Nah, untuk tahun ini kuota penjaga tahanan tahun 2021 ini memang belum diumumkan berapa kuota per daerah. Tapi sudah dipastikan bahwasanya Kementerian Hukum dan HAM untuk formasi Posespas atau penjaga tahanan tahun ini dipastikan dibuka dan akan membuka lowongan penerimaan CPNS dengan kuotanya terbanyak. Jadi kita sama-sama menunggu untuk tahun ini apakah kuota CPNS per daerah itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada pertanyaan berkaitan dengan pemeringkatan SKD. Peringkat SKD-nya nasional atau provinsi ya Bang. Nah, untuk tes SKD CAT ini itu peringkatnya itu berdasarkan instansi ataupun formasi yang kalian ikuti. Jadi tidak nasional, itu kuotanya per daerah. Misalkan kalian mengikuti formasi CPNS dengan domisili di DKI Jakarta. Jadi untuk peringkat SKD-nya itu di domisili Jakarta, jadi bukan nasional. Kecuali kalau untuk Poltekip itu memang untuk pemeringkatan SKD-nya itu nasional, tetapi kalau untuk CPNS umum, Posespas atau penjaga tahanan ini, pemeringkatan SKD-nya itu tidak nasional dan itu ke domisili tempat kalian mendaftar. Benar Kak, tanggal 31 Mei ini pendaftarannya? Memang kemarin Panselnas dan juga Kemenpan RB sudah mengumumkan jadwal pelaksanaan tes penerimaan CPNS ini yang direncanakan tanggal 31 Mei ini akan dibuka pendaftaran CPNS. Tapi untuk jadwal per instansi ataupun per formasinya itu memang belum diumumkan oleh instansi masing-masing. Jadi kita sama-sama menunggu apakah jadwal yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga Panselnas ini ada perubahan ataupun memang sudah tetap. Kalau memang sudah tetap tanggal 31, artinya dari rentang tanggal 31 sampai rentang tanggal 12 Juni itu nanti kita menunggu pengumuman dari beberapa instansi ataupun formasi yang mengeluarkan jadwal penerimaan ataupun seleksinya tersendiri di luar dari jadwal Panselnas. Bang, dulu belajar SKD-nya gimana? Nah, ini sebenarnya sudah aku buat video berkaitan dengan tips dan trik belajar menaklukkan SKD CAT dan juga kalian bisa tonton. Silakan kalian scroll di YouTube aku Mr. Mili. Di sana aku sudah membuat bagaimana aku belajar dulu sehingga aku bisa lolos ke tahap selanjutnya dari tahap SKD CAT ini.
Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan link pendaftaran. Nah, ini untuk link pendaftaran CPNS ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui laman sscsnbkn.go.id. Tetapi untuk saat ini, untuk pembuatan akun dan juga login dan pendaftaran itu belum bisa dilakukan. Tunggu pendaftaran CPNS ini dibuka, baru kalian bisa membuat akun ataupun kalian login di laman sscsnbkn.go.id ini. Bang, emang kalau pusat ada tes psikologi sama wawancara juga? Jadi untuk tahapan tes CPNS formasi penjaga tahanan ini tidak ada tes psikologi. Tapi untuk tes wawancara itu ada pada tahapan tes SKB. Jadi tes SKB Polsuspas ini yaitu semata, pengamatan fisik, wawancara dan juga uji keterampilan. Tapi untuk tes psikotes itu tidak ada. Selanjutnya berkaitan dengan berkas pendaftaran CPNS Polsuspas. Nah, ini untuk berkas pendaftaran ini itu biasanya setiap tahun selalu sama. Dan kemungkinan besar tahun ini itu berkasnya juga sama. Jadi kalian harus siapkan terlebih dahulu untuk awal ini. Siapkan KTP kalian, KK, transkrip nilai, ijazah dan juga pas foto. Jadi 5 berkas itu terlebih dahulu. Dan untuk lebih lengkapnya apakah di scan atau berapa format untuk ukuran scannya, dan itu sudah aku buat video khusus, jadi silakan kalian tonton di YouTube aku agar kalian bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi. Bang, penempatan sesuai domisili atau enggak? Misalkan domisili Jakarta, nah itu ditempatkan bisa di Jakarta. Jadi untuk pendaftaran CPNS jika kalian lolos nanti, itu penempatannya itu berdasarkan domisili kalian. Misal kalian melamar CPNS formasi penjaga tahanan di domisili Jakarta. Artinya saat kalian lulus, penempatannya itu kalian di domisili Jakarta, tapi tidak di luar dari provinsi kalian melamar. Jadi provinsi tempat domisili kalian mendaftar. Pertanyaan selanjutnya, Bang, ditabatasikah dalam setiap kabupaten yang ikut daftar tuh? Maksudnya ini dibataskah dalam setiap kabupaten yang ikut? Jadi tidak ada batasan. Jadi untuk formasi CPNS penjaga tahanan ini, untuk kuota penerimaannya itu tidak ada batasan. Jadi tergantung dari provinsi, dari UPT, Unit Pelaksana Teknis, Kemenkumham di setiap provinsi itu mengusulkan kuota dari formasi Polsuspas yang dibutuhkan di daerah tersebut. Bisa di daerah tersebut banyak untuk kuota formasinya, bisa juga sedikit. Jadi tergantung kebutuhan dari jumlah pegawai ataupun Polsuspas yang ada di setiap provinsi. Jadi itu diusulkan terlebih dahulu ke Kemenkumham beberapa kuota setiap provinsinya itu. Selanjutnya untuk tinggi badan itu minimal berapa? Seperti tahun sebelum-sebelumnya, untuk tinggi badan untuk cewek itu 155 cm dan untuk cowok 160 cm. Jadi kemarin ada pertanyaan apakah itu ada pengurangan 2 cm atau sebagainya. Tidak ada. Mungkin saat kalian mengukur di rumah sakit atau kalian mengukur di puskesmas dan tempat lain, mungkin alat ukurnya itu belum terverifikasi standar nasional. Itulah kenapa kalian biasanya saat kalian mendaftar itu Polri, TNI ataupun Polsuspas juga, kalian merasa bahwa ada penurunan tinggi badan, dan hal itu tidaklah benar karena tolak ukur ataupun standar ukuran yang saat kalian mengukur di tempat misalkan di rumah sakit itu mungkin belum terkalibrasi dengan ukuran standar nasional, sedangkan di tempat tes itu sudah terverifikasi dan juga sudah standar nasional alat ukur yang digunakan itu. Kak, kalau udah daftar Sekdin masih boleh daftar CPNS Polsuspas enggak? Jadi saat kalian sudah mendaftar sekolah kedinasan, kalian mengikuti Poltekip ataupun taruna-taruna lainnya, jika kalian tidak lolos, kalian masih bisa mendaftar CPNS untuk formasi Polsuspas. Jadi tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalian mendaftar formasi CPNS dengan 2 instansi, itu tidak boleh. Tetapi kalau untuk Sekdin dan juga instansi CPNS Polsuspas itu kalian bisa mendaftar. Apakah pendaftarannya online ya Bang? Jadi untuk pendaftaran CPNS Polsuspas ini itu ada online, ada offline. Tahap online itu yaitu tahap pendaftaran atau registrasi awal. Tetapi untuk offline itu mulai dari verifikasi berkas asli, SKDCAT, SKB, wawancara, SMAPTA itu offline semuanya. Untuk tempatnya nanti itu akan diumumkan oleh panitia dari masing-masing instansi yang kalian ikuti. Pakai SKL bisa kami. Nah, ini sebenarnya untuk
SKL ini untuk adik-adik kita yang baru tamat tahun ini atau tahun 2021 atau tahun 2020 yang memang mereka belum mendapatkan jasa atau baru tamat, itu bisa menggunakan SKL. Dengan catatan SKL tersebut memang sah dikeluarkan dari sekolah dan juga tercantum nilai rata-ratanya. Jadi SKL ini tolak ukur minimal kalian bisa mendaftar CPNS. Kemarin ada yang tanya, Kak, kalau SKL belum keluar gimana, bisa nggak daftar CPNS atau surat kelulusan sementara itu bisa diganti nggak? Nggak bisa. Jadi minimal harus SKL kalau kalian ingin mendaftar CPNS. Kak, tahun depan masih ada pendaftaran untuk Posuspas nggak? Jadi Posuspas ini tidak dibuka tiap tahun. Kemarin ada juga yang tanya, Kak, aku daftar tahun depan aja lah, atau Kak, aku belum siap tahun ini, jadi aku mau daftar 2 tahun lagi. Jadi CPNS Posuspas ini tidak seperti tes TNI ataupun Polri yang membuka setiap tahun. Jadi tidak dibuka setiap tahun. Jangan kalian buang kesempatan saat tahun ini dibuka tes Posuspas ini, kalian ikuti. Masalah kalian lolos atau tidak tinggal tergantung dengan usaha kalian. Walaupun kalian tidak lolos, tidaknya kalian sudah memiliki pengalaman untuk ikut di tahun-tahun berikutnya. Jadi jangan buang-buang kesempatan. Cara daftarnya gimana bagi lulusan SMK? Bagi lulusan SMK Madrasah Aliyah paket C itu sama saja daftarnya dengan lulusan SMA. Jadi yang pertama itu ada pendaftaran online, verifikasi berkas asli, SKD CAT, SKB yang terdiri dari SMAPTA, pengamatan fisik, wawancara dan juga uji keterampilan. Untuk info lebih lengkapnya terkait tahapan pendaftaran Posuspas ini, kalian bisa lihat video aku. Jadi silakan kalian tonton. Selanjutnya ada pertanyaan berkaitan dengan mata minus, apakah bisa daftar? Mata minus, mata silinder ataupun mata rabun jauh, rabun dekat, atau kalian menggunakan kacamata, itu kalian bisa mendaftar menjadi Posuspas. Untuk video berkaitan dengan pengamatan fisik, berkaitan dengan tes kesehatan ini, silakan kalian lihat video, jadi sudah aku buat juga untuk video berkaitan dengan tes kesehatan atau tes pengamatan fisik ini. Tes SMAPTA-nya apa aja, Bang? Untuk tes SMAPTA itu ada lari, ada pull up, ada sit up, ada juga push up, dan juga saturan. Jadi kalian harus memang banyak-banyak berlatih, karena tes Posuspas ini ada tes SMAPTA yang menguji fisik dan kekuatan tubuh kalian. Jadi memang harus kalian persiapkan dengan matang. Kak, mau nanya, pas ujian SKD hari itu juga langsung keluar hasil pengumuman lulusnya? Benar, untuk kalian saat kalian melaju ke tahap SKD CAT, jadi saat kalian CAT itu kalian akan berhadapan dengan komputer ataupun laptop. Jadi saat kalian selesai tes nanti, itu di akhir layar akan keluar apakah kalian lolos ke tahap selanjutnya atau kalian tidak lolos. Jadi kalian nanti melihat passing grade di akhir kalian tes CAT ini tadi. Saat kalian lolos passing grade, maka kalian nanti akan masuk ke dalam perankingan dan kalian akan masuk ke tahap SKB. Itu diambil dari 3 kali formasi. Tapi jika kalian tidak lolos atau tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade tadi, maka kalian secara otomatis itu gugur di tahap SKD CAT ini. Kalau sudah lolos tes keseluruhan, langsung pelantikan atau tunggu beberapa bulan? Jadi saat kalian lolos dinyatakan sebagai CPNS, pengumuman itu kalian lolos, itu tidak langsung serta-merta kalian diangkat menjadi PNS. Jadi ada masa 1 tahun, masa uji coba, kalian di sana melalui pendidikan, kalian dilatih dan diakhiri dengan prajab, apakah kalian nantinya layak atau tidak diangkat menjadi PNS. Jadi untuk masa 1 tahun, itu dari pengumuman sampai kalian dilantik PNS itu 1 tahun, itu kalian akan dinilai dari kinerja kalian. Jadi saran aku untuk 1 tahun ini, 1 tahun nanti saat kalian lolos itu baik-baik lakukan apa yang menjadi tolak ukur ataupun apa yang menjadi perintah dari atasan nanti. Jadi lakukan sebaik mungkin. Bang, untuk tes SKD jasmani dan sebagainya di daerah Jawa Timur di mana ya, Bang? Mohon infonya. Jadi untuk tes CPNS Posuspas ataupun penjaga tahanan, baik SKD CAT, SMAPTA, wawancara ataupun uji keterampilan yang tesnya offline atau kalian harus hadir, untuk tempatnya itu tergantung dari panitia, bisa di kantor wilayah, bisa di stadion, bisa juga di gedung aula atau serbaguna. Jadi tidak ada tempat khusus harus di sana atau setiap tahun harus di sana, tidak ada. Jadi
tergantung dari panitia penyelenggara di setiap provinsi nantinya, di mana kalian akan melaksanakan tes. Biasanya 1 minggu sebelum kalian melaksanakan tes seperti SMAPTA atau verifikasi berkala asli, itu sudah diumumkan untuk jadwal hari sesinya, sesi keberapa, jam berapa, atau tempatnya di mana, itu sudah diumumkan. Jadi jangan khawatir. Dari sekian banyak tes yang dilewati dulu, menurut kakak tahap tes apa yang paling sulit? Sebenarnya untuk tahapan tes itu semuanya sulit, tapi kalau aku pribadi, aku merasa tes SKD CAT itu yang paling sulit, karena di tes SKD CAT itu kita harus mengalahkan, menaklukkan 2 hal. Yang pertama passing grade, yang kedua kalau sudah lulus passing grade akan kita di ranking kembali dan cuma diambil 3 kali kuota. Artinya 3 kali kuota itu misalkan yang diterima kuota 9 orang dikali 3 untuk melaju ke tahap SKB, dari SKD ke SKB, jadi cuma 27 orang, dan aku rasa itu merupakan tahap yang tersulit kalau menurut aku. Tapi yang kalian anggap sepele, semua tahapan itu sulit dan akan dilakukan sistem gugur, jadi kalian harus persiapkan dengan matang. Gigi ompong banyak, kurang, dan jarang bisa. Untuk kalian yang gigi bermasalah ataupun gigi kalian ompong atau gigi kalian ada bolong atau tidak rapi atau kalian pakai behel dan sebagainya, itu bisa, nggak jadi masalah. Untuk tes Polsuspas tidak ada pemeriksaan gigi. Syarat fisik Polsuspas apa bang? Syarat fisik Polsuspas itu yang pasti kalian itu tidak menggunakan tato ataupun tidak bertindik untuk cowok. Jadi itu untuk syarat fisiknya. Masalah kalian ada varises atau kalian ada varikokel atau kalian misalkan ada bekas luka, bekas jerawat ataupun kalian ada tanda lahir, itu tidak jadi masalah. Jadi jangan sampai kalian 2 itu tadi, yang pertama tato dan kedua itu tindik, itu tidak boleh atau tidak diperbolehkan saat kalian mengikuti tes Polsuspas ini. Untuk transkrip nilai itu nilai yang ada pada ijazah atau nilai yang ada pada SKL. Nah, untuk transkrip nilai itu berada di belakang ijazah jika kalian sudah memiliki ijazah. Tapi kalau kalian belum memiliki ijazah, adanya SKL buat kalian yang baru tamat, itu bisa digunakan transkrip nilai yang ada di SKL. Ceritain sedikit bang perjuangan jadi Polsuspas. Nah, untuk perjuangan aku, buat kalian yang mau lihat bagaimana proses aku jadi aparatur sipil negara untuk formasi Polsuspas, silakan kalian tonton, sudah aku buat videonya lengkap. Semoga itu bisa menginspirasi kalian agar kalian bisa menjadi Polsuspas dan bergabung ke dalam Tunas Pengayoman. Sistem seleksinya gimana bang? Apakah setiap tes semua baru pengumuman atau bagaimana? Jadi setiap tahapan tes CPNS ini menggunakan sistem gugur, mulai dari tahap pendaftaran, SKD CAT, SKB, dan juga pengumuman terakhir itu menggunakan sistem gugur. Jadi setiap tahapannya itu tidak langsung pengumuman, setiap tahapannya itu akan menggunakan sistem gugur. Pas fotonya itu ukuran berapa dan pakai pakaian bebas atau gimana kak? Nah, untuk pas foto ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, itu ukurannya 4x6 menggunakan baju putih berlatar belakang merah. Tetapi itu tergantung dari instansi. Kalau untuk Polsuspas menggunakan latar belakang merah. Mungkin ada instansi yang meminta kalian untuk menggunakan latar belakang biru, itu mungkin ada. Tapi untuk Polsuspas itu menggunakan latar belakang merah, baju putih polos. Mau kalian pakai dasi itu juga boleh. Apakah mendaftarnya di daerah masing-masing atau langsung ke pusat? Jadi untuk mendaftarnya itu melalui online terlebih dahulu, melalui laman sscsn.bkn.go.id. Setelah itu nanti baru kalian akan diarahkan untuk ke tahap selanjutnya setelah kalian lulus pendaftaran online ini. Kak, kalau mau ikutan tes Polsuspas harus ada sertifikat bela diri nggak? Jadi sudah aku katakan dan juga kemarin sudah aku buat video berkaitan dengan tes uji keterampilan ini. Untuk sertifikat itu tidak diwajibkan, tapi jika kalian memiliki sertifikat tidak apa-apa dibawa. Dan juga masalah keterampilan tidak harus bela diri, banyak keterampilan lainnya, bermain gitar, public speaking, dalam bagian seni, atau juga kalian mungkin dalam dunia editing, fotografi dan sebagainya, itu juga merupakan keterampilan. Jadi keterampilan itu tidak hanya sebatas bela diri ataupun PBB. Kak, bayar tes CAT SKD Polsuspas berapa kak? Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk juga. Bang, apakah tes CPNS itu bayar bang? Atau CPNS itu ada nggak kira-kira kalau kita bisa bayar atau kita minta bantuan sama orang? Jadi nggak ada. Aku aja zaman aku dan terbukti pribadi aku sendiri, aku tidak bayar sepeser pun untuk tes SKD, tes
CAT ini atau tahapan tesnya itu gratis. Jadi untuk tes CPNS ini gratis, tidak ada yang orang yang menjanjikan seperti mungkin ada calo, itu tidak ada. Jadi kalian kalau ketahuan kalian menggunakan uang atau menggunakan calo, kalian bisa didiskualifikasi dan tidak boleh mendaftar CPNS untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau pendaftaran nanti SKCK diperlukan nggak Bang? Atau setelah sudah jadi Posuspas? Untuk SKCK pendaftaran awal tidak dibutuhkan, tapi SKCK akan dibutuhkan saat kalian pemberkasan akhir setelah kalian lulus tes CPNS. Supaya aman, nilai SKD untuk formasi Posuspas harus berapa? Nggak ada nilai aman untuk tes SKD Posuspas. Mau SKD Posuspas ataupun SKD CAT instansi lainnya, tidak ada nilai yang aman karena kalian berpacu dalam dua hal. Yang pertama, kalian harus menaklukkan passing grade, dan kedua, kalian harus menaklukkan sistem ranking. Jadi nggak ada nilai aman untuk tes SKD CAT ini. Cari nilai setinggi mungkin, kalau bisa kalian menjadi peringkat 1 dalam tes SKD CAT ini. Apakah kalau dari S1 bisa mendaftar Bang sebagai penjaga tahanan? Nah, ini juga banyak ditanyakan, bagaimana Bang kalau misalnya saya sudah kuliah, sudah tamat, bisakah ijazah saya digunakan untuk mendaftar Posuspas? Jika kalian sudah ada ijazah D3 atau S1 atau S2 dan kalian ingin mendaftar menjadi Posuspas, bisa kalian mendaftar Posuspas tetapi dengan menggunakan ijazah SLTA. Ijazah SLTA itu bukan hanya SMA tapi SMK, Madrasah Aliyah dan juga paket C bisa digunakan untuk mendaftar Posuspas. Bang mau nanya, kalau penyesuaian ijazah itu minimal golongan berapa baru bisa ikut? Nah, jika kalian mendaftar tes Posuspas dan lolos dan kalian sudah memiliki ijazah S1, kalian bisa melakukan penyetaraan ijazah nantinya, dan itu minimal kalian harus sudah golongan 2C terlebih dahulu. Kalau kalian belum memenuhi persyaratan itu, tidak bisa kalian setelah lulus itu langsung bisa penyetaraan. Jadi tidak ada. Kalau penyetaraan itu harus minimal ada persyaratan. Salah satu persyaratannya itu yaitu golongan 2C. Untuk Posuspas, apakah daerah penempatan ditentukan instansi sesuai domisili KTP atau luar daerah? Ini sudah aku bahas tadi, bahwasanya penempatan nanti kalau sudah lulus itu sesuai domisili tempat kalian mendaftar. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk melalui Q&A di Instagram aku, Milik Umri. Dan jika kalian masih memiliki pertanyaan atau kalian masih memiliki kendala terkait pendaftaran CPNS ini, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan aku jawab dan bakalan aku buat video selanjutnya. Untuk kalian tetap semangat belajar, berlatih, dan juga perbanyak wawasan kalian sehingga nantinya kalian bisa lolos menjadi aparatur sipil negara tahun ini. Jadi tetap semangat, jangan banyak mengeluh. Manfaatkan waktu sebaik mungkin agar kalian nantinya sudah semakin siap dan siap untuk bertempur atau kalian bertarung dalam tes CPNS ini. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.